Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini kita mempelajari hukum pajak. Dalam halnya materi tentang bagaimana suatu keberatan ataupun banding terhadap eh, penagihan utang pajak yang sebenarnya dalam hal ini si wajib pajak merasakan adanya suatu keberatan. Nah, dalam hal ini, pertama kita akan membahas dulu apakah yang dimaksud dengan keberatan itu dalam hukum pajak ini sendiri. Nah, keberatan itu merupakan adalah suatu yang berisi pernyataan wajib ketidaksetujuannya terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Jadi dalam hal ini jelas eh, kita ataupun wajib pajak itu dapat melakukan suatu keberatan jika kita tidak setuju terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Nah, keberatan dapat diajukan hanya kepada Dirjen Pajak. Nah, atas sesuatu yang pertama misalnya surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ada juga surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak nihil. Nah, yang kelima adalah pemotongan ataupun pemungutan oleh pihak ketiga berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, kelima hal tersebut dapat diajukan hanya kepada Dirjen Pajak. Nah, keberatan diajukan dalam hal ini tidak bisa secara lisan, tapi harus menggunakan secara surat menyurat ataupun yang dengan kata lain, keberatan kita harus tersampaikan melalui tertulis. Nah, dengan bahasa Indonesia dalam hal ini mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong ataupun dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Nah, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu dalam hal ini 3 bulan sejak tanggal surat. Tanggal surat yang diterima begitu. Tanggal pemotongan ataupun pemungutan kecuali di luar kekuasaannya. Nah, dalam hal ini keberatan yang tidak memenuhi persyaratan itu tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga dalam hal ini tidak dipertimbangkan. Nah, tanda penerimaan surat keberatan dari Dirjen Pajak ataupun tanda pengiriman surat keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan ataupun pemungutan pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Nah, sebelum ada keputusan, wajib pajak masih dapat menyampaikan alasan tambahan ataupun penjelasan secara tertulis. Nah, Dirjen Pajak dalam waktu paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan suatu keputusan. Nah, keputusan atas keberatan dapat berupa pertama bisa misalnya dia menerima seluruh ataupun menerima sebahagian. Nah, bisa juga dalam hal ini menolak ataupun menambah jumlah utang pajak. Nah, apabila jangka waktu 12 bulan lewat dan belum ada putusan, maka keberatan dianggap diterima. Artinya bukan berarti ketika kita melakukan surat keberatan tidak ada respon itu menjadi ibaratkannya kita tidak digubris begitu. Ada dalam hal ini sanksi administrasi juga ketika misalnya tidak ada dalam 12 bulan ini belum adanya suatu keputusan terhadap keberatan yang telah disampaikan tadi, maka keberatan itu dianggap diterima begitu. Dan apa yang kita tuangkan dalam suatu poin-poin dalam keberatan itu terkait pengenaan pajak itu sendiri, itu misalnya kita permohonan itu tidak benar pun maka dihapuskan itu menjadi sah seperti itu. Nah, apabila keberatan diterima sebahagian ataupun seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% sebulan.
Hal ini maksimal dia 24 bulan ataupun 2 tahun. Nah, tadi proses bagaimana jika melakukan suatu keberatan. Nah, bagaimana sih dengan banding? Nah, banding ini adalah wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, putusan Badan Peradilan Pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi, keputusan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara. Jadi dia memang ada peradilan sendiri tentang pajak itu sendiri. Nah, banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 bulan sejak keputusan diterima. Nah, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut. Jadi kita dalam melakukan hal banding, kita pun ada juga buktinya. Apa suatu dalam hal ini mengapa kita mengajukan suatu banding. Nah, pengajuan banding ini tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini mengenai apa itu keberatan dan banding terhadap wajib pajak yang dalam hal ini merasa ada suatu keberatan ataupun mengajukan secara banding seperti itu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.